dasar hukum berlakunya Pancasila sekarang ini yang kita pakai adalah dekret. Kalau begitu, kalau kita renungi dekret presiden atau kita renungi Pancasila, yang dekret itu syariat Islam sudah sah berlaku di Indonesia. Mestinya rakyatlah yang mempertanyakan kepada pemerintah apakah dia sudah mengelola negara ini sesuai dengan Pancasila. Bukan dibalik ada ormas Islam yang bisa dibubarkan karena dianggap enggak Pancasilais. Coba, kok sekarang rakyat yang dikejar-kejar dengan Pancasila? Negara bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan, hukum Allah. Negara ini bukan negara kerajaan, bukan pula warisan, bukan pula hadiah dari orang lain. Tapi dia merupakan pertemuan antara kepentingan bersama dari anak-anak bangsa, komponen masyarakat. Lalu dituangkanlah kesepakatan itu dalam rangka mendirikan negara ini di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara simpel, pembukaan Undang-Undang Dasar itu selalu diidentikan dengan Pancasila. Ya, jadi kalau Pancasila berubah, bergeser, dimaknai lain, itu artinya atau dirusak, itu artinya kita sudah bubar, membatalkan kesepakatan kita bernegara. Itulah makna penting dari Pancasila ini. Tetapi beberapa hal sebenarnya perlu dikritisi dalam masalah Pancasila ini. Pertama, ada satu kesalahan entah dari mana bahasa itu Pancasila dinisbatkan kepada pembukaan Undang-Undang 45 atau dijadikan sebagai dasar negara. Padahal baik di pembukaan Undang-Undang 45 maupun di batang tubuhnya nggak ada kata-kata Pancasila. Tidak ada kata-kata menyatakan bahwa negara ini berdasarkan Pancasila. Kata-kata Pancasila nggak kita temukan baik di pembukaan maupun di batang tubuh. Oleh karena itu mungkin soal kebiasaan, tapi perlu dikritisi. Jadi kalau saya menganggap saya agak ekstrim sedikit, pada rapat BPUPK membahas tentang drone selah bangsa ini, negara ini, Soekarno mengusulkan kata Pancasila, tetapi umat Islam mengusulkan nilai-nilai Islam sebagai dasarnya. Lalu untuk mendapatkan pertemuan bersamaan pandangan, dibentuklah panitia 8, panitia 9. Panitia 9 itu merumuskan hasil dari pertemuan tanggal 29 sampai tanggal 1 Juni. Hasil rumusannya tidak menyebut Pancasila. Kalau menurut saya itu artinya, Bung Refli, itu artinya panitia 9 menolak kata-kata Pancasila. Kalau menurut saya, itu kira-kira. Tapi kenapa muter lagi balik ke Pancasila, saya nggak tahu itu apa logikanya itu. Nah yang kedua, ada yang selalu misperception di antara kita. Ketika orang berbicara tentang Pancasila, selalu saja yang ditampilkan adalah apa yang tertulis di dada Garuda Pancasila. Tapi saya pun tidak menemukan apa dasar hukum menjadikan di dada Garuda Pancasila, Garuda itu disebut Pancasila. Apa kaitannya dalam bernegara? Ini merupakan menjadi sesuatu yang penafsirannya akan sangat-sangat berlainan. Tidak ada dasar hukumnya menyatakan yang di dada Garuda Pancasila itulah Pancasila. Itu satu. Pertanyaan kedua adalah, siapakah yang sebetulnya bertanggung jawab menjalankan Pancasila ini? Ini juga harus jelas. Rakyatkah atau pemerintah? Nah, ini kaitannya dengan yang mana Pancasila tadi. Kalau di dalam yang disebut tadi, misalnya yang kita pahami sebagai Pancasila itu adalah yang di dada Garuda Pancasila, itu tidak nampak siapa yang punya kewajiban menjalankan. Pancasila mana sebetulnya yang harus kita ikuti? Sekarang pemerintah menentukan Pancasila itu hari lahirnya 1 Juni 1945. Padahal kalau secara akademis ini nggak bisa diterima, ya.
Bagaimana? 1 Juni itu masih usulan Bung Karno di dalam satu rapat yang semua orang bisa mengusul. Pihak Islam mengusul, dia usul, Sutomo, Yamin mengusul. Jadi usulan-usulan. Bagaimana usulan Pancasila bisa disebutkan sebagai lahirnya? Secara resmi Pancasila itu diakui adalah ketika dia sudah ditandatangani. Itulah yang pertama sekali dibuat dalam bentuk yang apa yang disebut dengan Piagam Jakarta 22 Juli 1945. Disitulah naskah disebutkan, tapi itu pun tak menyebut Pancasila. Kita kenal dengan Piagam Jakarta. Nah itu tidak menyebut Pancasila. Jadi Pancasila ada macam-macam. Ada usulan yang katakan rumusan tidak resmi, rumusan pribadi Soekarno. Ada Pancasila, Piagam Jakarta, tetapi besok harinya tanggal 18 ada rumusan lagi, dicoretnya 7 kata, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penghulu-penghulunya dari Piagam Jakarta. Jadi sebetulnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya ada juga Piagam Jakarta minus 7 kata. Perlu saya sampaikan ini kenapa? Kenapa orang kadang-kadang alergi atau tidak suka menyebut Piagam Jakarta? Padahal pembukaan itu adalah naskah Piagam Jakarta, cuma minus 7 kata. Bayangkan satu naskah yang kita sebut Piagam Jakarta, dicoret 7 kata menjadi apa piagamnya namanya? Kan masih Piagam Jakarta. Tapi kenapa orang menyebut Piagam Jakarta selalu diidentikan menegakkan syariat agama negara Islam? Ini sesuatu yang barangkali intimidasi yang nggak bagus terhadap umat Islam. Nah, berarti sudah 3. Pertama, rumusan tidak resmi 1 Juni Soekarno. Yang kedua, Piagam Jakarta. Yang ketiga yang tanggal 18. Tetapi tanggal 18 itu juga nggak berumur panjang. Ketika diproklamasikan, pada saat itu kan belum ada negaranya. Wilayahnya pun belum jelas. Oleh karena itu dalam perjanjian dengan Belanda kemudian dibentuk RIS, Negara Republik Indonesia, karena wilayah yang belum jelas, lingkup apa yang belum jelas. Nah, ketika negara kita RIS, maka Pancasilanya pun bukan Pancasila 18 Agustus. Artinya nggak berlaku Pancasila 18 Agustus pada masa RIS. Hanya berlaku di RI. Jadi di RIS itu ada macam-macam. Ada Republik Indonesia, yang kedua ada Pasundan, ada Sumatera Timur, bla 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 yang lain-lain. Ada RIS, negara RIS. Yang berlaku adalah Undang-Undang RIS. Nah, kemudian dengan kepiawaian Muhammad Natsir, Ketua Masumi, menggalang kekuatan umat Islam, membuat mosi integral, kemudian semua negara-negara serikat membubarkan diri, termasuk Republik Indonesia yang ibu kotanya di Jogja itu bubar. Setelah bubar diproklamasikanlah 17 Agustus 1950 namanya NKRI. Itulah asal mula Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau begitu sebenarnya negara ini sudah 2 kali mengalami proklamasi. Pertama, proklamasi kita lepas dari penjajahan Belanda, ya, menyatakan lepas itu sebetulnya. Yang kedua baru menyatakan negara ini Kesatuan Republik Indonesia. Dan tokohnya itu ada tokoh-tokoh Islam yang membuat negara kesatuan. Makanya ada heran juga kita kalau ada orang-orang sebelah menyatakan kita anti NKRI. Ini kejahatan-kejahatan macam apa ini sebetulnya ini? Kalau tidak ada Masumi, tidak ada Pak Natsir yang mau keliling meminta dengan mohon supaya membubarkan diri, saya kira nggak terjadi NKRI. Tapi aneh kalau kita sekarang dituduh juga NKRI, maka akhirnya seperti ini harus dilawan menghadapi kejahatan-kejahatan Islamofobia ini. Nah, ketika negara-negara serikat ini bubar, dibentuk NKRI, undang-undangnya belum ada, maka dibuatlah undang-undang sementara
Undang-Undang Dasar tahun 1990, yaitu undang-undang sementara. Sementara, kenapa sementara? Karena NKRI akan dibuatkan undang-undangnya sendiri. Nah, itu kira-kira sementara. Lalu di undang-undang sementara itu juga Pancasila nggak berlaku, tidak berlaku. Dia Pancasila beda lagi. Susunan Pancasila itu ketuhanan yang maha berbeda dia susunannya. Nah, lalu diupayakanlah akan terbentuk undang-undang sendiri tentang NKRI melalui pemilihan umum tahun 1955. Terbentuklah Majelis Konstituante. Dewan Konstituante merumuskan Undang-Undang Dasar Negara. Tetapi kemudian karena dianggap deadlock, walaupun di sini banyak intrik-intrik bagaimana perjalanan konstituante, kita anggap saja gagal. Lalu keluarlah dekret, ya, dekret presiden. Apa dekret presiden itu? Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi karena dianggap tak bisa menyelesaikan tugas Dewan Majelis Konstituante, didekretkan oleh presiden kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Apa alasannya? Apa alasannya bisa dikembalikan? Salah satu alasannya itu adalah yang paling kuat, ya, karena perdebatan di Dewan Konstituante itu adalah antara Islam itu mempertahankan piagam Jakarta, Pancasilanya adalah Pancasila piagam Jakarta, sementara orang-orang sekuler dan komunis itu berkeinginan tidak peduli Pancasila mana asal jangan piagam Jakarta. Mereka lebih cenderung kepada Pancasila 1 Juni. Kira-kira begitu. Islam bertahan ke piagam Jakarta. Karena perdebatan demikian rupa, maka isi dekret presiden itu pun disebutkan begini. Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan, satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dengan konstitusi itu. Inilah dasarnya maka keluar dekret. Alasan yang kuat itu adalah karena piagam Jakarta itu menjiwai Undang-Undang Dasar 45, maka dikeluarkan oleh dekret. Jadi artinya kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi berarti ada rumusan baru, rumusan Pancasilanya apa itu? Kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, berarti rumusannya adalah rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang ditandatangani di 18 Agustus. Tetapi karena ada klausul yang menyatakan yang dimaksud itu adalah menjiwai atau piagam Jakarta menjiwai, maka berarti rumusannya adalah Undang-Undang Dasar Pancasila kita adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus plus piagam Jakarta. Oleh karena itu sebenarnya dasar hukum berlakunya Pancasila sekarang ini yang kita pakai adalah dekret. Kalau begitu, kalau kita renungi dekret presiden atau kita renungi Pancasila yang dekret itu, syariat Islam sudah sah berlaku di Indonesia. Karena proses Juanda, Perdana Menteri waktu itu ditanya oleh Ahmad Syeku dari NU, apa maksudnya piagam Jakarta menjiwai Pancasila? Kata Menteri Juanda bahwa umat Islam memahami Pancasila itu adalah piagam Jakarta, sehingga di pasal 29 itu Undang-Undang 45 itu umat Islam boleh membuat undang-undang sesuai dengan syariatnya. Jadi keliru kalau orang berbicara Pancasila adalah 1 Juni seperti yang sekarang sedang diupayakan dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ini kejahatan yang luar biasa. Atau berbicara tentang Pancasila yang hanya ada di dada gedung Pancasila, sangat keliru. Atau orang berbicara Pancasila hanya 18 Agustus yang di pembukaan itu, sangat keliru. Pancasila sekarang dasar hukumnya adalah dekret, maka harus didampingkan dengan piagam Jakarta.
Ini umat Islam harus tahu nih. Artinya apa? Kita punya hak konstitusi bahwa syariat Islam itu bisa berlaku. Pertanyaan kemudian, lalu siapa yang berkewajiban menjalankan Pancasila? Saya katakan tadi kalau di dada berada Pancasila, orang nggak tahu siapa yang berhak atau berkewajiban menjalankan. Ketuhanan yang Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh Tuhan, dan seterusnya, keadilan sosial. Yang menjalankan itu siapa? Nggak nampak. Tapi kalau kita kembalikan dia ke pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang diberlakukan oleh dekret, akan jelas bahwa yang berkewajiban menjalankan Pancasila adalah pemerintah, bukan rakyat. Coba lihat yang diamati itu di alinea keempat. Bla 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 bla, ya kan, yang mencerdaskan bangsa, melindungi setiap tumpah darah, bla bla bla, ya kan, ikut perdamaian dunia, kan itu. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan di ujung kalimat itu, paling bawah kalimatnya disebutkan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima di dada Garuda Pancasila nggak ada kalimat dengan mewujudkan, cuma keadilan sosial. Tapi kalau di sini di alinea keempat kita lihat adalah dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, yang bisa mewujudkan keadilan sosial siapa? Pemerintah. Artinya kalau begitu Pancasila ini sebenarnya adalah amanat rakyat yang diberikan kepada pemerintah untuk mengelola negara ini dalam rangka mencapai tujuannya. Kalau begitu, mestinya rakyatlah yang mempertanyakan kepada pemerintah apakah dia sudah mengelola negara ini sesuai dengan Pancasila. Bukan dibalik, ada ormas Islam yang bisa dibubarkan karena dianggap enggak Pancasilais. Coba, kok sekarang rakyat yang dikejar-kejar dengan Pancasila? Apa bisa rakyat mencerdaskan kehidupan berbangsa? Nggak bisa. Apa bisa menjaga tumpah darah itu rakyat? Nggak bisa. Pemerintah. Jadi ini pemahaman yang sudah dibalik tentang Pancasila yang memang harus diposisikan lagi dia kembali. Rakyat adalah pemegang kedaulatan yang memberi amanah kepada pemerintah menjalankan mengelola negara mencapai tujuannya. Amanah yang diberikan adalah garis-garisnya adalah Pancasila. Kalau begitu, sekali lagi saya katakan, mestinya pemerintahlah yang bertanggung jawab kepada kita. Kita yang mempertanyakan kepada pemerintah. Pemerintah, apakah sudah kalian jalankan Pancasila ini? Nah, ini loh ketimpangan yang luar biasa. Sangat luar biasa menurut saya. Nah, disinilah kita perlu menata ulang. Mari kita posisikan kembali Pancasila itu, bahwa Pancasila yang berlaku sekarang adalah dekret presiden yang menyebut bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang 45 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi itu. Itu artinya negara berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk Islam. Jadi kalau ada aparat pemerintah yang justru menghalangi umat Islam menjalankan agamanya, berarti dia nggak ngerti Pancasila. Saya cuma mengajak kepada kita semua, ini hak kita. Tapi kalau kita tidak mau mendalami ini, maka kita akan berpancasila sebagai apa yang dimaksudkan. Bayangkan kalau sekarang dirubah, ketika rancangan undang-undang ahluan ideologi Pancasila akan diundangkan, saya termasuk orang yang pertama meributkannya. Saya katakan kalau RUU HIP diundangkan, Indonesia akan bubar. Bahayanya apa? Karena Pancasila itu kemudian direduksi, bisa diperas menjadi Trisila. Kemanusiaan, sosialisme, internasional,
kemudian ketuhanan itu pun di bawah. Yang dimaksud ketuhanan pun adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Lah kalau Tuhan sudah berkebudayaan berarti Tuhannya sudah dirangkeng dalam satu budaya. Kalau ada ajaran agama yang tidak sesuai dengan budaya, tidak bisa diterima. Itu kan cara senokordanya. Syariat Islam bisa diterima kalau sesuai dengan budaya. Kan kacau. Kemudian ini bisa diperas lagi menjadi gotong royong, dan itu selalu gembor-gemborkan gotong royong. Gotong royong itu, Bapak Ibu, nggak perlu ada Tuhan di situ. Jadi dibuang Tuhan sudah. Kalau di Trisila Tuhannya dikerangkeng oleh budaya, di Ekasila Tuhannya dihilangkan. Sebab namanya gotong royong nggak perlu ada Tuhan. Maling pun ada yang gotong royong, rampok pun gotong royong. Betul? Dan itu yang kita tolak. Bahwa kita selalu, karena kita punya ajaran, selalu beribadah hanya kepada Allah setiap saat beribadah. Inna sholati, kemudian ada inna sholati wa nusuki, itu bagian kehidupan kita. Nggak boleh lepas dari bicara Tuhan dalam berlaku sesuatu. Nah, gotong royong nggak ada itu Tuhan. Mau bertuhan nggak ada haram halal. Halal haram kalau gotong royong silahkan kerjakan. Yang penting bagi-baginya rata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.